Hari ini kita insya Allah akan membahas tentang pemaafan. Ini judulnya Maafkan, waktunya untuk move on, Bu Dina. Ya, kita akan sharing tentang apa sih pemaafan itu, kemudian itu dari perspektif psikologi mungkin ya, kemudian juga mungkin ada perspektif Islamnya bagaimana, kemudian kayak pegerang orang proses memaafkan tuh kayak gimana, ya. Terus bagaimana sih mungkin yang harus dilakukan orang untuk bisa memaafkan, itu mungkin yang kita sampaikan di pertemuan singkat ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dina, pastilah teman-teman yang nggak bisa move on tepat sekali berada di channel ini kayak penyiar radio dah. Abis ini kita dipanggil di kontrak. Untuk mantap. Oke, silakan Bu Dina, mungkin gimana sih, apa sih menurut psikologi mungkin si pemaafan nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau menyapa dulu ya teman-teman yang lagi online, yang jadi penonton dan juga HMJ. Pertama kalinya nih saya tampil di HMJ, mungkin setelah sekian tahun naik gunung. Naik gunung. Setelah ini cerita sedikit, setelah naik ini kemarin infografis naik, itu banyak yang mend-DM Mbak Mubarak teman seangkatan, angkatan 2018. Jadi kan saya mahasiswa 2018, jadi banyak mahasiswa kita di psikologi Islam 2018 juga mend-DM. Mungkin ya tadi secara nama mungkin asing, tidak kenal. Jadi saya balasnya, oh iya teman seangkatan kita, saya bilang sama-sama mahasiswa 2018. Ya, terima kasih buat teman-teman HMJ. Ibu Dina ini adalah dosen di psikologi Islam ya. Beliau sekarang sedang menjalani tugas belajar di Universitas Pajajaran di Jatinangor ya, Ibu Dina ya. Ya, Jatinangor. Jadi beliau ngambil program doktor psikologi. Doakan semuanya mudah-mudahan lancar studinya Bu Dina ya. Ya. Oke, saya juga nyusul dong Bu Dina ya. Ya, didoakan semua buat teman-teman, soalnya untuk kemajuan kita bersama di psikologi Islam. Ya. Oke. Ya. Sip, lanjut. Mulai ya, lanjut. Tentang pemaafan nih, dapat tugas nih, selain tugas belajar ternyata dapat tugas dari Buka Prodi untuk mengisi ini. Senang sekali, lama kita tidak tandem bersama Pak Mubarak setelah sering kali dulu beberapa tahun yang lewat. Tugasnya hari ini tentang pemaafan. Pemaafan ya, move on ya. Judulnya maaf waktunya untuk move on. Mungkin ini juga di gagasan ini mungkin Bu Prodi dan HMJ memilih judul ini karena ini masih dalam Syawal ya, kita ya masih Syawal, Lebaran itu identik dengan bermaaf-maafan gitu. Nanti kita sharing aja sih, tidak harus saya aja menjelaskan, Pak Mubarak juga banyak mungkin pengetahuannya tentang pemaafan, terutama dari sudut keislaman. Saya coba mengupas dari sudut psikologi umum proses pemaafan. Penelitian tentang pemaafan ini sebenarnya banyak, udah dari tahun 1980-an sudah banyak dilakukan di negara barat juga. Cuman memang innya saat ini di Indonesia baru 10 tahun terakhir mungkin, yang terutama yang bernuansa psikologi Islam. Kalau secara teori proses pemaafan ini sebenarnya pemaafan idealnya itu adalah mengganti sikap dan emosi negatif menjadi positif. Namun seperti yang kita tahu, memaafkan ini tidak mudah pasti. Ya, mengganti sikap negatif, emosi negatif menjadi langsung positif seperti membalikkan telapak tangan. Ketika itu susah, maka yang dimaklumi adalah mungkin tidak langsung mengganti, tapi lebih tepatnya kita membalancekan sikap, jadi meseimbangkan antara sikap positif dan sikap negatif ini tadi biar bisa balance sebelum kita sampai ke proses pemaafan. Saya lebih suka menyebutkan pemaafan ini sebenarnya proses ya, Jadi kalau yang kita maknai sehari-hari, misalnya kayak kemarin Lebaran, kita berkunjung, kita ketemu teman, secara simbolik kita mengucapkan maaf lahir batin atau di WA, itu sifatnya sebenarnya simbolik.
Simbolik ya. Benar itu yang Sebenarnya terjadi nggak atau nyampe tidak ya. gitu. Sebenarnya Jadi cuman sampai di tangan kita aja mungkin. di kita mungkin terbalut ini unsur budaya, sama mudik juga seperti itu. Mudik juga seperti itu kan, itu ada unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya, unsur-unsur budaya. Namun kalau kita kaitkan dengan proses pemaafan yang sebenarnya kan adalah ada apa ya, tadi ada proses penerimaan, proses panjang. Karena pemaafan ini pasti pertama satu pernah terjadi kekecewaan. Iya. Kalau namanya memaafkan berarti pernah dikecewakan gitu. Jadi ada dua, ada proses meminta maaf dan ada proses memberikan maaf. Sehingga ketika kita semakin itu kekecewaannya semakin besar, secara teorinya perlu waktunya akan lebih lama untuk proses itu. Kalau misalnya nih contoh di sekolah misalnya ada salah satu anak menjahili temannya, terus dipanggil lah sama guru BK, dipanggil lah sama guru BK, ayo saling memaafkan. Biasanya yang terjadi apa? Mereka memaafkan, maaf ya, ini saling menyodorkan tangan, karena ditungguin. Nah ini hanya pemenuhan di aspek sosial sebenarnya, pemenuhan harapan sosial. Tapi benar terjadi perubahan nggak secara aspek emosi dan kognisinya gitu. Nah itu yang dimaksud dengan pemaafan itu. Kenapa tadi saya katakan pemaafan ini adalah proses, dan memaafkan itu juga selain proses perlu waktu. Mungkin nanti juga di Al-Quran Pak Mubarak mungkin nanti yang akan lebih kompeten, dia akan membahas terkait dengan beberapa hal, dimensi-dimensi juga yang secara Islam juga ada di pemaafan. Itu sih mungkin pengantarnya kalau kaitannya dengan pemaafan. Jadi kita bisa menerima kesalahan yang terjadi, baik kita yang melakukan ataupun orang lain yang melakukan, sehingga proses menjadi biasa lagi. Kalau sekarang kata new normal ya, new normal itu yang dimaksud adalah tidak mungkin seperti dulu lagi, tapi minimal kita sudah, kalau pemaafan itu tidak ada lagi rasa dendam, tidak ada lagi rasa ingin membalas gitu. Mungkin itu pemubarak dari sisi-sisi secara psikologis. Jadi benar-benar melibatkan semua aspek sebenarnya. Ada aspek kognisi, ada aspek emosi, dan aspek sosial. Kalau yang kita maknai ketika itu maafkan seperti lebaran saja, itu simbolik. Ketika itu tidak diikuti secara emosi dan kognisi, maka itu pemaafannya semacam memaafkan semu gitu. Oke, jadi memang perlu proses ya Bu Dina ya? Betul, perlu proses. Memang memaafkan ketika lebaran itu memang sudah jadi budaya ya. Ketika kita ketemu orang pas lebaran ya pasti minta maaf ya, berelaan. Kalau di Banjarnya ada berelaan, minta halal, minta reda, macam-macam. Itu kalau di Banjar ya. Di Banjar macam-macam ada dikisinya. Nah, kalau dalam Islam sendiri itu kalau secara bahasa al-afu. Al-afu. Afa ya'fu al-afu. Afu itu artinya kalau secara bahasa tarku syai'in ya. Tarku syai'in itu meninggalkan sesuatu, atau at-talabu, meminta. Jadi meninggalkan sesuatu, dalam konteks ini meninggalkan sesuatu yang buruk, meninggalkan sesuatu yang menyakiti. Kayak gitu. Kemudian at-talabu itu meminta itu bisa jadi meminta sesuatu minta maaf, dari meminta maaf. Jadi konteksnya bisa dua secara bahasa. Dan dalam Quran sendiri, mohon dibenerin kalau salah ya, dalam Quran itu ada 34 kali membicarakan tentang al-afu atau pemaafan ini. Tapi spesifiknya itu ada 7 ayat yang menjelaskan tentang pemaafan. Kata al-afu tadi ada 34, kemudian 7 ayat yang membicarakan tentang bagaimana orang harus memaafkan. Nah, kalau dalam Islam, pemaafan sendiri itu merupakan akhlak. Nah, jadi dia bicaranya bahwa pemaafan atau kemampuan kita memaafkan itu memang sudah ada dalam diri, karena itu adalah bagian dari akhlak seorang muslim yang pada dasarnya adalah fitrah ya. Betul. Ya, manusia itu suci, bagus dengan kompetensi kebaikan yang ada dalam dirinya yang luar biasa. Nah, ketika mereka diberikan cobaan ya, cobaankah atau musibah atau sesuatu yang menyakitkan lah dari orang lain ya,
maka potensi itu keluar, Bu Dina. Potensi itu akhlak, yaitu pemaafan itu adalah sesuatu kemampuan atau akhlak yang terpenting dalam seorang muslim, dalam individu kepribadian seorang muslim. Dalam yang menariknya di sini ya, dalam ayat Al-Qur'an itu surah apa ya? Itu menjelaskan tentang bahwa memaafkan itu bukan setelah orang minta, Bu Dina. Tapi itu inisiasi kita. Kita sebelum orang minta maaf, kita harus memaafkan orang dulu. Betul. Ada kejadian yang baru yang luar biasa itu saya pikir ada seorang alim ulama yang dipukul ya, ada di berita ada videonya. Kasus Habib, PSBB itu ya. PSBB. Nah, PSBB itu dia dilarang kemudian dipukul katanya. Kita dari segi etika kita seorang yang lebih anum ya, lebih muda itu tentunya salah, apalagi itu ulama gitu kan. Tapi apa yang terjadi kemudian ketika orang itu datang menghadap minta maaf, wah beliau itu memaafkan, kemudian malah mendoakan mudah-mudahan ya kebaikan yang didoakan kepada beliau. Nah, luar biasanya dalam Islam kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu dari sifat yang ada dalam Asmaul Husna. Diri manusia ini kan cerminan dari penciptanya ya. Pencipta itu Allah punya Asmaul Husna, nama-namanya yang luar biasa, ada Jabbar, ada Ghaffar, ada Rahim. Salah satunya Al-Afu. Al-Afu ya, Maha memaafkan. Nah, di sini juga kita tadi prinsipnya potensi memaafkan itu ada dalam diri kita, tapi betul kata Bu Dina tadi bahwa memaafkan itu tidak serta merta maafkanlah kita lah, ada hawa kayak gitu, pasti ada proses ya. Proses itulah yang tadi kata Bu Dina ada 3 dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik juga gitu Bu Dina. Terus Bu Dina kira-kira terus Bu Dina apa sih yang terjadi ketika proses orang memaafkan itu secara psikologisnya apa? Saya sih sependapat ya dengan tadi apa yang dikatakan Pak Mubarak, bahwa memaafkan ini sebenarnya bukan masalah orang minta maaf terlebih dahulu, tapi ini sebenarnya ada dalam diri manusia masing-masing gitu. Nah, yang kita bicarakan dalam diri manusia ini pun berproses gitu kan tadi ya, berproses. Penting dulu pertama ada penerimaan diri, bahwa tadi tidak ada yang sempurna kecuali Sang Penciptanya. Dalam hal ini kita kalau di Islam kita percaya sepenuhnya bahwa yang maha sempurna itu adalah Allah. Sehingga ketika orang lain melakukan kesalahan pada kita, untuk sampai proses pemaafan, kita juga harus mengakui bahwa kita manusia biasa yang punya kekurangan. Ya, ada sebab sebab akibat. Karena beberapa penelitian, kalau yang di Indonesia, saya melihat tadi malam tuh karena dapat PR dari Kepri ya. Jadi buka-buka jurnal bermaafan, mungkin juga beberapa kali kita ikut pelatihan tentang forgiveness ya. Sama pakar-pakarnya, ternyata juga kebermaafan ini kaitannya sangat erat dengan kerendahan hati kita sebagai manusia. Tawaddu ya kalau di kita ya, kalau di Islam. Sehingga kalau kita berhasil melalui proses memaafkan dulu, memaafkan sebelum orang lain, bahkan sebelum orang lain minta maaf, maka proses tawaddu ini berhasil kita jalani. Artinya kita mengakui bahwa oh iya, aku juga jangan-jangan orang lain ini melakukan kesalahan pada kita karena juga andil dari kesalahan yang ada dalam diri kita atau perilaku yang ada dalam diri kita. Itu prinsip sebab akibat, dan ini juga dalam teori barat itu tidak lepas. Mungkin malah dulu kalau saya meyakini bahwa ini sebenarnya Islam duluan yang mengkaji ini. Islam duluan ada duluan, karena kita percaya apa yang di pedoman kita sebagai umat Muslim itu Al-Quran dan Hadis ini sudah membahas ini jauh sebelum teori-teori Barat. Namun ketika kita berada dalam dunia akademisi, dunia ilmiah,
maka perlu hal-hal tersebut gitu ya, perlu hal-hal tersebut untuk melakukan analisa. Dan ini saya baca sepintas sih tadi malam ya, membaca sepintas. Ternyata semua seiring sejalan tuh Pak. Tidak ada yang apa ya bertentangan, tidak ada yang bertentangan. Jadi benar-benar bahwa secara fitrah kita sudah memiliki apa tadi yang dinamakan bahwa kita memiliki secara untuk memaafkan orang lain, bahkan sebelum orang lain minta maaf gitu ya, sebelum orang lain minta maaf. Dan itu juga secara teori proses ini juga terjadi kalau secara di psikologi umum, karena ada tadi yang dinamakan proses penerimaan diri kan ya, proses penerimaan diri, salah satunya diantaranya mengakui kekurangan diri kita sendiri gitu. Sehingga untuk sampai ke pemaafan, proses ini adalah proses awal yang dilakukan. Tidak akan mungkin terjadi proses maaf dan memaafkan ketika kita tidak menerima apa yang terjadi pada saat itu. Sehingga jatuhnya bukan tawadu, mungkin ke lawannya tawadu apa ya Pak? Sombong ya berarti ya? Apa namanya kalau di... Nah, hal-hal yang seperti itu yang perlu mungkin kalau di psikologi Islam enggak ada terapi Islam, kalau di psikologi umum juga ada proses menemukan itu gitu. Itu proses pemaafan. Itu kenapa tadi perlu waktu, dan selain perlu waktu perlu dilatih. Ketika sampai di situ udah ada lagi namanya ikhlas kan kalau kita. Ikhlas, betul. Proses ikhlas lagi untuk mencapai bahwa ikhlas nggak memaafkan. Jangan sampai tadi ketika pemaafan itu hanya pemaafan semu, terus ternyata orang lain tidak melakukan setelah memaafkan karena simbolik aja, terjadi pengulangan lagi, maka kita kecewa. Kita menyesal aku memaafkan, sekalinya kayak gini lagi kejadian. Kayaknya sering ya terjadi ya. Karena proses-proses itu tidak sempurna karena tadi terlalu instan. Itu kalau dari terlalu instan, sehingga proses itu perlu ditumbuhkan. Makanya perlu kita istilahnya apa ya Pak, kalau kita setelah kejadian terus kita merenungi, kita berdiam diri tentang kita memikirkan tentang muhasabah itu penting sekali. Jangan-jangan tadi kesalahan orang terjadi ke kita karena ini adalah sebab akibat dari perilaku kita gitu. Itu mungkin itu yang dinamika psikologisnya mungkin Pak yang seperti itu. Bicara tentang ikhlas tadi ya, ikhlas itu tingkatan lebih atasnya ridho ya. Jadi ridho dengan apa yang diberikan Allah, apa yang sudah. Ridho itu konteksnya juga bisa ridho kita ke manusia, ridho dengan ke Allah ya ridhonya. Jadi ikhlas itu manusia, ridho itu ke Allah. Jadi ridho dengan apa yang diperbuat Allah. Kita disakiti ya ridho, selama Allah ridha kita ridha, itu maka keridhaan didapat. Juga ketika kita melihat tadi ada muhasabah, ada introspeksi diri, maka ketika kita merasakan, kita meyakini bahwa apa yang kita sudah alami ini adalah bagian dari apa yang sudah Allah berikan untuk menguatkan kita, maka itu akan lebih nyaman. Kita dibohongi orang misalnya ya, kita berusaha bisnis bareng-bareng sama teman, ternyata dia kabur. Masya Allah, pasti menyakitkan ya, secara ekonomi kita habis, secara pertemanan kita tersakiti sama betul. Nah, namun setelah itu kita bisa bangkit dan belajar dari pengalaman itu justru menguatkan kita, ya kan, Bu Dina? Nah, kalau kita melihat sepintas bahwa musibah itu sangat menyakitkan, tapi kita tidak melihat bahwa dampaknya atau asar hikmahnya setelah kejadian itu luar biasa. Soalnya kita punya usaha yang lebih besar, karena kita bisa berhati-hati dengan manage uang, memanage teman itu. Jadi pasti ada hikmah dari semua kejadian. Betul. Tapi sebelum bisa memaafkan Bu Dina, ya kan, itu tadi ada introspeksi. Pasti kembali ke diri masing-masing dulu ya. Betul. Tadi ada interpersonal, ketika intrapersonalnya gimana tuh Bu Dina? Kita memaafkan diri sendiri, kemudian bisa move on, itu gimana? Ya, ini nanti Pak Mubarak boleh tambahin ya. Saya bahasnya dari psikologi umum. Ada dimensi pemaafan kalau yang hostnya kan bisa lempar-lempar aja. Ibu Didanya bingung. Kalau dimensi
Kalau dimensi pemaafan itu ada dari yang teori yang saya baca nih, itu ada dua. Satu ada intrasikis, itu kaitannya tentang emosi dan kognisi. Jadi kita menerima, kita memikirkan bahwa kondisi ini tadi masuk di dalamnya adalah penerimaan diri dan keikhlasan mungkin kalau di Islam ya. Kalau di Islam itu masuknya di intrasikis. Ada lagi dimensi yang kedua, intrapersonal. Nah, intrapersonal ini aspeknya hanya dimensi sosial. Jadi pemaafan itu bisa terjadi ketika dua dimensi ini terjadi dua-duanya gitu. Nah, yang saya mau cermati adalah kalau kaitannya dengan kita Syawal saat ini Lebaran, yang terjadi itu hanya tadi saya katakan pemaafan semu yang sifatnya adalah hanya intrapersonal yang kaitannya tentang sosial, aspek sosial saja. Kita mengabaikan emosi dan kognisi. Mungkin kenapa seperti bisa pemaafan semu saja, artinya satu dimensi aja bisa berjalan, karena tidak semua orang kita rasakan pernah menyakiti diri kita gitu ya Pak. Iya. Ini betul. Mungkin terjadi ketika kita berhadapan dengan orang yang pernah memiliki sejarah atau kenangan menyakiti diri kita. Nah, maka dua aspek ini harus benar-benar terjadi, aspek emosi dan kognisi. Nah, secara proses juga mungkin tadi ada 4 tingkatan, salah satunya ini saya dari bukunya, saya malu jadi gara-gara ini mempelajari ternyata ada buku Forgive dan Forget. Jadi antara memaafkan dan melupakan itu ternyata antara memaafkan dan melupakan tuh hati-hati kita terjebak dengan itu. Kadang kita kan merasa ya sudahlah, nggak apa-apa kita lupakan. Hati-hati, kemampuan kita sebagai manusia biasa itu berbatas. Mungkin melupakan itu satu ketika ada hal yang bisa membangkitkan lagi kenangan tidak menyenangkan itu. Ini kenangan ini tidak halus, ini karena di sini mahasiswa ya, kenangan menyakitkan, itu bisa muncul lagi. Sedangkan kalau pemaafan itu tidak. Banyak kok yang sudah curhat gimana katanya bisa move katanya gitu. Jadi kangen pengen kuliah katanya. Ini ada beberapa juga teman-teman saya di ini. Yaitu jadi pemaafan dan melupakan itu berbeda. Forgive dan forget, ya. Ya, forgive dan forget. Jadi kalau tahapan-tahapan misalnya memaafkan itu satu, bahasanya sih agak puitis nih ya, dimensinya membalut sakit hati. Artinya kita menerima, ya sudah, kita sekarang sedang tersakiti, kita sekarang sedang merasa kecewa. Terus tahapan yang kedua adalah meredakan kebencian. Ini proses nih, semua ini proses. Meredakan kebencian. Gimana meredakan kebencian? Jadi sama meredakan. Ya, saya sih rasanya ya semua aspek-aspek ini berlandaskan pada satu tadi, ada penerimaan. Kalau kita di Islam ini kena banget, ada penerimaan bahwa kita manusia biasa itu tadi, penuh dengan kekurangan. Maka proses ini akan bisa berjalan, itu yang awalnya dulu. Terus ada proses penyembuhan diri. Penyembuhan diri ini mungkin bisa dikaitkan ya macam-macam cara kita menyembuhkan diri. Bisa kalau kita tidak bisa menyembuhkan diri sendiri, kita minta bantuan orang lain. Ada sesi curhat kah, ada terapi kah, ada konseling kah. Terus yang keempat terakhir ini kemampuan kita untuk bisa memanage, berjalan bersama lagi dengan orang yang pernah menyakiti kita. Artinya kita tidak menutup kemungkinan untuk bisa bekerja sama kembali. Nah, ketika proses itu belum tercapai, itu berarti masih belum sampai pada satu kata maaf itu tadi ya. Tapi proses. Sulit ya Bu Nina ya. Kalau lihat tadi membalut sakit hati, kemudian meredakan kebencian, menyembuhkan diri sendiri. Itu kenapa kalau kita di ini juga ya masalah yakin gitu. Pengertian yakin itu sendiri meyakini dengan hati, ya, mengucapkan dengan lisan dan melakukan dengan perbuatan. Nah, ini pemaafan ini adalah proses supaya itu tidak terulang lagi gitu. Proses kangen banget sama Bu Dina. Ini namanya nama-nama bukannya ini nama-nama ini lah, nama-nama kekinian tuh jadi nggak tahu kenapa. Jadi kita paham, jujur. Siapa mau curhat silahkan tulis ya di bawah ya. Mau bohonnya siapa? Jadi ya? Jadi gitu sih Pak, proses-proses itu perlu waktu. Kalau saya merasa, walaupun tadi fitrah kita punya fitrah itu, tapi kan perlu digali ya, perlu dilatih
dan perlu dilatih atau perlu apa tadi ya, juga proses waktu masing-masing orang punya waktunya sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa kalau orang bertanya ke psikolog atau terapis psikologi Islam atau psikologi umum, berapa lama ya Bu kira-kira saya bisa mencapai pada satu tidak lagi merasa kecewa, tidak, itu tergantung pencapaian orang masing-masing gitu. Karena kalau secara teori, nah ini mungkin satu yang membedakan. Kalau teori Barat dia mencatat bahwa semakin masalah itu besar, semakin kekecewaan besar, maka waktunya semakin panjang. Tapi ternyata di Islam membuktikan dan itu tidak, bukan itu ternyata gitu. Ada satu ayat Bu Dina ya, ini menambahkan bahwa tadi disuruhnya bukan memaafkan dan melupakan ya. Waliyafu waliyasfahu. Jadi ada ayat yang menjelaskan bahwa ampuni atau maafkan dan lupakan. Ya, maafkan dan lupakan. Jadi dua hal ini pasti di dalam ayat. Kemudian ala yuhibbuna ayyagfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kamu ya suka atau ingin mendapatkan pengampunan dari Allah? Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Nah, jadi bukan tadi harus ada proses dan ada usaha untuk itu. Iya. Tiba-tiba ada coach saya muncul. Coach muncul di belakang karena kebetulan dulu. Silakan kamu Barak lanjut aja dulu. Enggak, ini saya membacakan ada pertanyaan Bu ya, sambil aja mungkin ya jalan ya. Bagaimana pesan Bapak tadi, Ibu? pesan sponsor di belakang, karena beliau pernah penelitian tentang relaksasi, ada yang namanya istilah letting go, katanya letting go. Jadi ada nyanyinya, lagunya ya? ada tuh. Bukan Frozen. Bukan Frozen. Jadi kalau di emosi-emosi negatif, kalau kaitannya dengan sistem otak kita tuh terkumpul emosi-emosi negatifnya ada di otak. Itu kalau kita pandu dengan istilah, kalau psikologi umum ada ya sistem limbik di belakang. Mau tampil di sini Kak? Ada coachnya. Lagi ya olahraga letting go. Jadi untuk bisa merilis itu semua gitu. Beliau sih nanti yang menjelaskan. Tiba-tiba gemes mungkin dengar pembahasan kita tidak membahas masalah sistem otak. Belum sampai. Ya, belum sampai. Ada sabaran itu ya Allah Tuhan. Oke, ini ada pertanyaan Bu Dina ya, saya bacakan ya. Ada dari Musda alumni kita ya. Bapak Ibu, jika sudah bisa memaafkan sebelum orang itu minta maaf, tapi hubungan tidak bisa seakrab sebelumnya, tapi insya Allah memaafkan dengan ikhlas. Nah itu katanya, ini bukan pertanyaan, ini pernyataan. Jadi Musda ini sudah memaafkan dan sudah hubungannya juga bisa seakrab. Tapi hubungannya tidak bisa seakrab dulu, tapi bisa memaafkan. Ya proses tadi Bu Dina ya, memang nggak bisa serta-merta. Memaafkan saya itu boleh cerita sedikit ya, cerita sedikit aja. Ada cerita nih yang membuat mungkin saya jadi keingat dulu pernah kejadian, ada satu kejadian peristiwa yang membuat saya kecewa berat waktu itu. Proses saya tidak paham sih, masih belum sampai pada tahap pemahaman proses pemaafan ini ya, menjalani aja, sempat proses melupakan, sempat proses dan sebagainya, sempat tidak mau posting hal-hal yang berkaitan dengan kekecewaan itu, sampai satu titik ternyata saya menyadari 9 tahun sudah berjalan tentang kekecewaan itu tadi. Akhirnya saya menemukan saya memposting foto yang berkaitan dengan rasa kecewa saya itu 9 tahun setelah kejadian itu. Setelah itu ketika pun ada orang membahas tentang kejadian itu, saya udah tidak berasa emosi, tidak berasa ini. Setelah saya dilihat, direnungi kembali, subhanallah, ternyata masya Allah kita sudah melakukan proses-proses yang namanya memaafkan. Perlu waktunya 9 tahun Bang Mubarak. Iya. Mungkin itu akan lebih cepat lagi seandainya dulu saya memang meniatkan untuk mengobati itu gitu. Tapi karena itu saya biarkan, saya pikir waktu itu waktu yang akan menjawab semuanya gitu ya. 9 tahun proses. Jadi ini sekaligus juga buat mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang juga menanyakan berapa misalnya waktu ikhlas dan sebagainya, itu ukurannya
susah sih ya, masing-masing beda ya Pak Mubarak ya. Tergantung Proses tadi. tergantung masing-masingnya. Iya, iya. Jadi Bu Dina tidak bisa serta-merta, jadi ada proses ya. Tadi ada Ibu Betul. Dina aja sampai 9 tahun loh. Jadi orang beda-beda Waktu gitu. itu, Orang beda-beda. waktu itu belum jadi dosen psikologi Islam sih Pak. Mungkin kalau jadi dosen Iya. psikologi Islam, ketemu Bang Mubarak, ketemu Bu Mulyani, ketemu Bu Farida, mungkin akan lebih cepat. Ya karena salah satu lingkungan juga mempengaruhi itu gitu. Ya kan Pak? Ya, Itu harus kita akui. Belum ada kesimpulannya. Belum Ya. ya. Potong kali ya, saya nggak sempat ngeset. Dari apa yang kita bahas tadi, bahwa teman-teman masih ada ya yang apa yang kita bahas tadi, bahwa maaf ini adalah proses gitu ya, proses diawali dari kita menerima dulu bahwa kita juga sebagai makhluk yang memiliki kekurangan. Jadi ketika penerimaan itu ada, maka akan mudah bagi kita memaafkan diri sendiri dan memaafkan juga orang lain. Namun pemaafan ini tadi karena itu proses, maka ketika ketika kita sudah memaafkan atau dimaafkan, maka hendaknya perilaku yang selanjutnya adalah konsisten. Tidak lagi terjadi pengulangan minimal sekali, karena proses pemaafan itu sendiri adalah sebenarnya sebagai satu benteng bagi kita, karena prosesnya kan panjang tadi ya. Kalau kita benar-benar melakukannya, prosesnya panjang untuk tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Mungkin itu yang dari saya, Pak Mubarak. Mungkin kalau dari Islam sendiri, tadi saya disampaikan di awal bahwa pemaafan itu adalah potensi dari diri kita. Sudah ada fitrahnya manusia itu memaafkan. Jadi ketika orang bisa memaafkan, maka jangan nunggu sampai diminta. Sebelum mereka meminta, maafkan duluan. Nah, kayak gitu. Banyak contoh-contoh yang ulama-ulama sama seperti Nabi ketika ke Taif dilempari, disakiti, dan kemudian ada tawaran oleh malaikat yang menawarkan, bagaimana saya balikkan gunung ini ke mereka. Enggak, ya Nabi, jangan. Ampuni mereka, maafkan mereka karena mereka tidak tahu. Nah, luar biasanya itu yang perlu kita contoh sebagai tauladan kita dari Nabi Muhammad SAW. Itu ya mungkin ya Bu Dina ya. Satu lagi Pak Mubarak, tadi mungkin satu yang tadi juga kita bahas, bahwa proses memaafkan ini erat sekali kalau dalam Islam terkait tentang kerendahan hati. Karena ketika kita bisa merasa tadi diri kita menjadi tidak sempurna, kita merasa bahwa kita juga memiliki kesalahan, maka itu akan mudah proses itu berjalan. Namun ketika kita merasa atau sombong diri, maka itu menjadi penghalang, dan juga baliknya hal-hal negatif baik emosi maupun perilaku itu kembalinya ke kita. Di Islam juga tadi sudah dikatakan bahwa ganjaran bagi yang memaafkan, maka dia juga akan diberikan maaf. Tapi ketika dia tidak memaafkan, maka begitu juga sebaliknya ganjaran yang akan dia terima. Mungkin itu proses itu juga. Dan menarik sebenarnya bagi teman-teman, karena ada teman-teman dari psikologi Islam, ini memaafkan, forgiveness ini banyak sekali penelitian-penelitian yang bisa kita kaji dari berbagai sudut dengan segala macam aspek yang berkorelasi dengan ini. Mungkin bisa jadi ciri khas kita di psikologi Islam untuk mengkaitkan ini dengan kekhasan Islam, karena bahkan di universitas-universitas umum, di psikologi umum pun sudah mengkaji hal ini gitu. Jadi kita jangan tertinggal untuk mengkaji hal-hal yang sebenarnya itu dekat dengan kita gitu. Itu sih. Bagian dari psikologi positif mungkin Bu Dina ya. Ya, psikologi positif. Dan pesan sponsor tadi Pak Mubarak, pesan sponsor, maaf Muhammadiyah. Iya, satu lagi juga. Jadi tadi pemaafan itu bukan berarti menghapus ya, menghapus itu tidak, betul, tapi bukan melupakan, mengurangi perasaan negatif ya. Karena yang rugi kita loh. Ketika kita tidak memaafkan itu yang rugi kita, darah naik, ya, asam urat, kolesterol, itu orang tua ya, enggak. Ya. Tapi perasaan-perasaan itu atau banyak efek negatif yang kita rasakan ketika kita tidak memaafkan orang. Tapi ketika kita mengikhlaskan, akan terjadi keseimbangan antara positif dan negatif ya. Negatifnya diri ini pasti ada, saya bilang tadi tidak bisa lepas, sama Ibu Dina sampaikan bahwa kita tuh harus muhasabah dan kita harus tawadu ya. Kita harus merasakan bahwa diri ini bukan siapa-siapa lah, bukan kita lebih baik dari orang lain, tidak. Nah, kita nih
merasakan bahwa kita nih salah. Karena ada sebab akibat juga. Sebab kita mungkin kesalahan kita bahari sekarang diberikan diberikan akibat dari kesalahan kita yang dulu. Iya kayak gitu. Pesan sponsor. Ini mau dijawab Pak Bu, ada satu nih pertanyaan. Apa tuh? Kita lanjut lagi ke sesi kedua nih jadinya. Timbul sampai maghrib. Kewasalan. Pak Bu, kita akrab sama orang yang pernah mengecewakan kita dan saling memaafkan, tapi tetap ada yang mengganjal waktu bareng dia. Itu sehat nggak buat mental kita? Ya, berarti itu harus kita akui proses pemaafan kita belum sampai pada satu titik yang kita maksud ya, sebenarnya. Nggak apa-apa, itu sudah proses. Tapi kalaupun ternyata dalam proses itu kita masih nyaman untuk tidak berdekatan langsung dengan yang dimaksud, nggak apa-apa, jaga jarak dulu untuk mencapai proses-proses selanjutnya. Itu kita yang tahu kok, maksudnya ukuran itu nanti kita yang akan bisa merasakan bahwa oh iya, ini poinnya, ternyata saya udah bisa memaafkan, dan itu nggak bisa dideskripsikan karena apa ya, itu rasanya dirasa gitu. Nah, jadi let it go. ada Karifkoh nih. Oh, Karifkoh ada Karifkoh. Mana, Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum Karifkoh, kayak apa kabar Jogja? Piye kabare? Bantul, gimana kabarnya Bantul? Wonten Bu Santi, muspihin wonten mawon. Ya Allah. Sudah gitu. Ada tungtung-tungtung Udah kita. Banyak tadi. Oke, gitu aja dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas jangan lupa. Ya, itu usaha kita adalah untuk berusaha untuk diri sendiri ya, untuk kita memperbaiki tadi bahwa kita menyadari bahwa kesalahan itu dari kita, kemudian muhasabah, kemudian memaafkan, berusaha, dan itu butuh proses. Tapi apabila Anda mengalami kendala untuk bisa move on dari kesalahan atau sakit, perasaan sakit yang sangat dari orang lain, maka hubungi profesionalnya ya. Kita ada Pusat Studi dan Terapan Psikologi Islam (PSTPI) di UIN Antasari Banjarmasin. Kebetulan Ibu Dina adalah konselornya, salah satunya. Naik gunung tapi ya, banyak kita pakar-pakarnya di psikologi Islam, itu akan memberikan terapi lah terkait dengan masalah-masalah psikologi yang Anda alami gitu ya. Terima kasih semuanya, terima kasih HMJ Psikologi Islam, terima kasih Kabinet Anantara, terima kasih Prodi Psikologi Islam, terima kasih semua yang hadir di sini, yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Ada Ibu Ika, Ida Sipa Safira, ada Atia, Ibu Santi, Muswihin, Vina, Asti, Resda, ada siapa lagi? Banyaklah, Fahmi, Ita. Semuanya, ada Lili. Terima kasih udah stay tune, sudah mau mendengarkan kami ngoceh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini usaha kami untuk bisa berbagi dengan masyarakat terkait dengan kesehatan psikologi, sedekah ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Ibu Dina juga sebagai narasumber yang jauh-jauh dari Jatinagor. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga Bu Dina lah. Amin. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.